Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Dan kali ini pada video yang ke-382 kita akan membahas pasal 592 KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Kita akan membahas pasal 592. Pasal 592 beda-beda tipis ya, beda-beda tipis dengan pasal 591 yang kemarin di video 381 sudah saya singgung. Bunyinya adalah demikian. Setiap orang yang menjadikan kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima jaminan atau gade, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Perbedaannya ini loh. Kalau yang di pasal 591 ada 2 unsur kan, patut diduga dan diketahui dari tindak pidana. Nah, kalau yang di pasal 592 ini adalah yang diperoleh dari tindak pidana. Jadi harus tahu pasti bahwa benda itu adalah dari sebuah tindak pidana. Dan ini adalah menjadikan kebiasaan bahwa menurut norma hukum yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana kita, yang dimaksud kebiasaan itu adalah lebih dari 1 kali. Walaupun jaraknya cukup lama, misalnya cukup lama itu kan relatif ya, bisa jadi 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Oh, tahun 2023 menadah mobil, dia jual. Kemudian tahun 2024 nadah lagi, ini juga termasuk kebiasaannya. Nah, ini kebiasaan ini untuk membeli, menukar, menerima jaminan atau gade, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari tindak pidana. Jadi si pelaku penadahan itu tahu betul bahwa itu adalah hasil, barang itu adalah hasil dari tindak pidana. Yang kemarin pada video ke-381 saya contohkan mobil ya, yang mudah itu. Apalagi kalau uang korupsi kan, tahu kalau itu korupsi, wah dia malah menyimpan, menyembunyikan, udah jelas kena. Udah jelas kena penadahan. Jadi kalau yang lagi rame-rame ini kan, oh bingung terjerat atau tidak terjerat itu yang artis itu. Ya kalau memang dia menyimpan hasil dari korupsi masuk. Namun ini masih berlaku besok di 2 Januari tahun 2026. Tapi di KUHP yang lama pun masih ada pasal 481 KUHP lama. Namun demikian itu di KUHP. Kalau di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ada, kalau tidak salah, melakukan penadahan, permufakatan jahat dan sebagainya dihukum yang sama. Nah, yang dimaksud penadahan itu adalah yaitu tadi menyimpan, menerima sebagai hadiah atau menggadekan, termasuk menyembunyikan sesuatu benda. Nah, uang itu juga termasuk benda, emas berlian termasuk benda, mobil juga termasuk benda. Unsurnya 1 yang patut diketahui atau memang benar-benar diketahui. Nah, itu masuk di penadahan di pasal 480 KUHP. Jadi kalau kejadiannya terbongkar sekarang, itu masuk yang oleh Kejaksaan Agung itu masuk di pasal 480. Penadahannya masuk. Namun juga di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ada tersendiri kalau tidak salah di pasal, kalau enggak pasal 15 di pasal 25 ini. Nah, saya tidak begitu hafal ya toh. Tapi kurang lebih pasalnya itu dan kayaknya dan ada permufakatan jahat dan penadahan itu dihukum yang sama. Jadi bisa saja dipidana itu bisa untuk yang menerima dari korupsi. Nah, ini kebiasaannya berarti lebih dari 1 kali. Ayat 2, jika pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 melakukan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana diatur dalam pasal 86 huruf A, huruf B, huruf C, huruf G. Nah, ini kalau dia
sebagai kebiasaan dan selain kebiasaan berulang-ulang, dia sebagai mata pencaharian. Ya memang pekerjaannya begitu, nadah mobil nanti dijual dapat untung, nadah lagi motor jual dapat untung, atau mungkin disewakan dan hasilnya sewakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ini yang dimaksud dengan untuk makan, untuk minum, untuk bayar listrik, bayar air, beli rokok, beli beras. Ini kan sebagai mata pencaharian akhirnya. Nah, kalau yang ayat 2 ini, kalau dilakukannya juga sebagai mata pencaharian, selain dihukum dia 6 tahun penjara atau denda kategori 5, 500 juta rupiah, dia masih bisa dicabut hak-haknya. Ya, hak-haknya adalah ada pasal 86, huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf G. Seperti apa ini? Sudah saya sampaikan pada video-video terdahulu. Silahkan saja diikuti, dicek kembali yang membicarakan atau yang mengulas tentang pasal 86 KUHP baru. Nah, andai kan kemarin ada kesulitan ya, yang pasal 591 untuk tidak dilakukan karena tidak bisa dilakukan penahanan, ini juga tidak bisa serta-merta mensubsidiarkan atau kaitkan, misalnya dikasih pasal 592 subsidiar 591, nggak bisa kalau memang hanya sekali, karena ini sudah ada unsurnya jelas, kebiasaan, nggak bisa. Kalau mau dipaksa-paksakan, itu masuk dalam kategori yang salah penerapan hukum. Kenapa? Karena penadahannya baru sekali kok dikasih penerapan pasal kebiasaan, kan tidak masuk. Itu bisa overlapping gitu ya, salah penerapan hukum malah bisa dilakukan gugatan pra peradilan, malah jadi repot lagi. Bukan berarti pra peradilan itu menakutkan, bukan, tapi bikin ribet gitu. Sama upaya atau tindakan-tindakan hukum itu sama saja, penangkapan, penyitaan, pra peradilan sama saja, penuntutan sama saja, semuanya sah-sah saja, semuanya adalah sebuah proses. Namun kan dalam hal kalau walaupun itu haknya ya, hak tersangka atau hak tersangka atau keluarga atau pengacaranya untuk mengajukan pra peradilan, namun kalau memang posisinya mengada-ada itu ya, mengada-ada, pra peradilan padahal sudah jelas dia itu pelaku penadahan, melakukan pra peradilan, prosesnya penyidikan atau penuntutan sudah jelas, sudah sesuai dengan KUHP, sesuai dengan hukum acara, mengajukan pra peradilan ya, buang-buang waktu dan tenaga dan pikiran dan biaya itu kan. Padahal sudah jelas, nggak mungkin itu kan. Misalnya celahnya sudah tertutup semua gitu kan. Kalau dipaksakan, diterapkan dua-duanya, 592 KUHP, subsidiar 591 KUHP baru, nggak masuk kalau memang baru sekali. Sedangkan kalau baru sekali, 4 tahun, KUHP-nya belum berubah, tidak bisa dilakukan penahanan. Pusing ini penyidik ini, pusing ini. Ya berharap kalau tidak lari itu, dikenakan tindakan teknis yang lain, wajib lapor. Ya wajib lapor itu kan nggak tiap hari, nggak tiap saat ya. Pagi datang lapor, habis datang sekali 2 kali, ngumpulin duit tahu-tahu mingguat ya. Pusing juga ini kan. Ini harus, kalau sampai ada yang kejadian seperti itu, penyidik harus betul-betul menjelaskan ya kepada korban itu kan. Ketentuannya seperti ini kan gitu. Sehingga korban-korban ini dengan adanya ketentuan yang memang hanya 4 tahun dan tidak bisa dilakukan penahanan, sehingga tidak bingung gitu ya, tidak bingung atau tidak berpikiran jelek terhadap penyidik. Memang aturan hukumnya seperti itu. Nah ini perlunya juga. Dan mudah-mudahan channel SHMH ini membantu kepada masyarakat ya. Tapi kok hukumnya begitu disalahkan? Ya nggak bisa lagi disalahkan, ini sudah disahkan. Nah yang membuat kan juga perwakilan rakyat kan, juga dari pemerintah, kemudian digodok bareng-bareng oleh DPR. Kalau undang-undang itu kan prosesnya harus ada kesepakatan atau dibahas bareng-bareng antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
Tidak hanya pemerintah sendiri, kalau pemerintah sendiri ya hanya peraturan pemerintah mengganti undang-undang, peraturan presiden, gitu. Kalau ini udah undang-undang nggak bisa menyalah-nyalahkan. Karena apa? Yang menyetujui ini, yang membahas ini juga wakil-wakil dari seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan nanti kalau ada yang menyalahkan malah dari anggota dewan, wah malah lucu lagi ya, dia yang ikut rapat malah nyalah-nyalahkan, lupa itu kan. Nggak boleh kayak begitu. Ya ini memang harus perlu, kalau sampai ini terjadi ya, dan ada yang lari ini, iya pusing ini penyidik ini. Saya bisa memahami pusingnya penyidik, manakala hukum itu tidak bisa melakukan penahanan, kemudian tersangkanya itu lari, kemudian korbannya itu ya malah justru marah kepada penyidik seolah-olah disalah-salah, bukan seolah-olah ya, penyidik yang dicaci maki, yang disalahkan, bahkan dilaporkan ke sana kemari, dimintai keterangan ini itu, ombudsman, Kompolnas, Komnas HAM, malah pokoknya sampai ke presiden, wah pusing itu penyidiknya. Akhirnya penyidiknya apa? Terlemahkan. Ah udahlah, daripada repot-repot jadi penyidik, jadi yang biasa aja. Inilah yang kadang masyarakat itu yang, nah lucu lagi kadang ada begini, sudah posisinya seperti itu, kadang juga ada orang-orang hukum yang justru dalil hukumnya itu lucu-lucu gitu loh. Ya kan bisa saja dilakukan itu kan nanti ngomong ini pernah terjadi, ini itu kan nanti menggunakan diskresi. Waduh kacau lagi itu kan, diskresi kok nahan orang. Atau pernah terjadi seperti ini gimana, sekolah gimana nih orang ini, akhirnya kan seperti itu. Ini menurut saya ya, ini sekali lagi ya, karena hukum acaranya itu 5 tahun dan ancaman hukumannya yang di 591 itu pasal 4 tahun tidak bisa dilakukan penahanan, sedangkan di pasal 592 ini sudah jelas ini, setiap orang yang menjadikan kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima jaminan atau gade, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Ini ada unsur, ini saya tandai juga, kebiasaan. Kebiasaan ini berarti lebih dari 1 kali. Kalau hanya 1 kali belum masuk. Kemudian ayat 2-nya, jika pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melakukan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian, yang karena ini berarti gini, yang karena kebiasaannya tetapi juga sebagai mata pencaharian, kan gitu. Hukumannya dapat ditambah dengan menerapkan pasal pencabutan hak, yaitu pasal 86. Sehingga kembali lagi saya sampaikan, karena memang ini menjadi ganjalan juga untuk saya sendiri, membayangkan nanti bagaimana pusingnya penyidik, dipasangkan dengan pasal 592 KUHP, baru subsidiar pasal 591 KUHP baru, nggak ketemu. Karena memang baru sekali gitu loh. Tapi walaupun sekali kan kerugiannya kan juga besar, ratusan juta kalau mobil. Inilah yang, ini kayaknya harus ada terobosan itu yang saya sampaikan itu kan. Ya kalau misalnya menjadi kebiasaan 1 kali, 2 kali itu sebetulnya pembuktiannya itu nggak ribet gitu. Ya memang kalau sudah 2 kali, pernah berapa kali? 2 kali. Atau mungkin sudah pernah ada keputusan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap divonis misalnya, apalagi sudah jelas membuktikan untuk masalah berulang-ulang gitu kan. Menjadi kebiasaan, ya berulang-ulang itu mesti menjadi kebiasaan, lebih dari 1. Yes, mudah-mudahan ini ada terobosan ini. Saya nggak bayangkan ini kayak apa pusingnya penyidik ini, tersangka penodaan pada lari itu. Mudah-mudahan ketemu solusi ke depan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk membahas pasal 592 KUHP baru tentang kebiasaan melakukan penodaan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah yang saya sampaikan, mohon maaf.
dan mohon dimaklumi, dimaafkan dan dimaklumi. Tonton terus dari awal sampai akhir video Esa MH. Subscribe bagi yang belum dan ditunggu komentar yang membangun channel Esa MH. Salam Esa MH, Cina Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.